Selamat bertemu kembali anak-anak yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema suara hati sebagai bagian dari bab yang kedua, manusia makhluk yang otonom. Adapun tujuan pelajaran, pada akhir pelajaran diharapkan kalian dapat menjelaskan arti dan makna suara hati. Yang kedua, kalian dapat menceritakan pengalaman bertindak berdasarkan suara hati. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan pandangan gereja tentang suara hati yang terdapat dalam Gaudium et Spes artikel 16. Yang keempat, kalian dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab tumpulnya suara hati. Yang kelima, kalian dapat merumuskan cara-cara untuk membina suara hati. Yang keenam, kalian dapat menafsirkan pesan kitab suci Galatia bab 5 ayat 16-25 yang berhubungan dengan suara hati. Yang ketujuh, terakhir, kalian dapat menuliskan refleksi yang mengungkapkan niat untuk melakukan segala sesuatu menuruti suara hatinya. Anak-anak, perkembangan sosial berjalan begitu cepat, banyak membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian juga persoalan-persoalan yang ditimbulkannya. Persoalan-persoalan itu membutuhkan pemecahan yang tepat. Di samping itu, banyak tata nilai yang mengalami perubahan, seperti ketaatan, sopan santun, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan sebagainya sering menjadi kabur. Berhadapan dengan situasi seperti itu yang penuh perubahan, kaum remaja perlu mendapatkan pendampingan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Kalian harus belajar membuat keputusan dengan mendengarkan suara hati atau hati nuranimu. Anak-anak, suara hati secara luas dapat diartikan sebagai keinsafan akan adanya kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Sedangkan hati nurani atau suara hati secara sempit dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas baik buruknya. Jadi, hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur walaupun dapat keliru. Anak-anak yang terkasih, suara hati atau hati nurani merupakan daya atau kemampuan khusus untuk membedakan perbuatan baik atau perbuatan buruk, serta menilai baik buruknya perbuatan itu berdasarkan akal budi. Konsain atau hati nurani merupakan hasil dialog pribadi kita yang terdalam dengan Allah ketika kita menghadapi dan menanggapi situasi hidup sehari-hari. Anak-anak, Santo Paulus mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentangan. Hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Lihat Roma bab 7 ayat 13-16. Sementara dalam suratnya kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 17, Santo Paulus mengatakan bahwa kita harus memberikan diri dipimpin oleh Roh. Kita harus berusaha menenangkan hati nurani kita dan mengalahkan kecenderungan kita yang menyesatkan.
kita harus peka terhadap sapaan dan rahmat Allah. Selanjutnya, anak-anak yang terkasih, gereja melalui Konsili Vatikan kedua, khususnya dalam dokumen Gaudium et Spes artikel 16, mengatakan, tidak jarang terjadi bahwa hati nurani keliru karena ketidaktahuan yang tak teratasi. Karena hal itu, suara hati tidak kehilangan martabatnya. Hal itu sebenarnya tak perlu terjadi kalau manusia berikhtiar untuk mencari yang benar dan baik. Anak-anak, itu artinya manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Dengan bantuan Roh Allah, kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan dahsyat yang menguasai suara hati kita, yang oleh Santo Paulus dinamai kuasa atau keinginan daging. Anak-anak, kerja suara hati dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama dari segi waktu, yang kedua dari segi benar tidaknya, dan yang ketiga dari segi pasti tidaknya. Dari segi waktu, pertama, hati nurani dapat berperan sebelum suatu tindakan dilakukan. Biasanya hati nurani akan menyuruh kalau perbuatan itu baik dan melarang kalau perbuatan itu buruk. Yang kedua, hati nurani dapat berperan pada saat suatu tindakan dilakukan. Hati nurani akan terus menyuruh jika perbuatan itu baik dan melarang jika perbuatan itu buruk atau jahat. Yang ketiga, hati nurani dapat berperan sesudah suatu tindakan dilakukan. Hati nurani akan dalam tanda kutip memuji jika perbuatan itu baik, dan hati nurani akan membuat kita gelisah atau menyesal jika perbuatan itu buruk atau jahat. Dari segi benar tidaknya, pertama, hati nurani benar jika kata hati kita cocok dengan norma objektif. Yang kedua, hati nurani keliru jika kata hati kita tidak cocok dengan norma objektif. Dan yang terakhir, dari segi pasti tidaknya. Kerja suara hati yang pertama, hati nurani yang pasti, artinya secara moral dapat dipastikan bahwa hati nurani tidak keliru. Yang kedua, hati nurani yang bimbang, artinya masih ada keraguan. Selanjutnya anak-anak, ada penyebab tumpulnya suara hati. Penyebab yang pertama, orang yang bersangkutan tidak bisa menghiraukan hati nuraninya. Yang kedua, orang yang selalu bersifat ragu-ragu atau bimbang atau bingung. Yang ketiga, karena pandangan masyarakat yang keliru, misalnya riba dianggap biasa. Yang keempat, pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan lainnya. Yang kelima, pengaruh propaganda, mass media, dan arus massa. Itulah yang harus diwaspadai agar suara hati kita tidak tumpul, karena itu adalah sebab-sebab utama yang menjadikan tumpulnya suara hati. Cara kerja suara hati antara lain ada 3, yakni sebelum bertindak, pada saat-saat menjelang bertindak, dan yang ketiga sesudah tindakan selesai dilakukan. Sebelum bertindak, suara hati atau hati nurani berfungsi sebagai petunjuk atau indeks yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk.
Sesungguhnya kesadaran moral semacam ini sudah dimiliki setiap orang dewasa. Pada saat-saat menjelang bertindak, suara hati bertindak sebagai hakim atau yudek yang menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang atau menghindari yang jahat. Selama perbuatan itu belum selesai, suara hati akan bekerja terus antara menyuruh melakukan yang baik dan melarang melakukan yang jahat. Yang ketiga, cara kerja suara hati yang ketiga yakni sesudah tindakan selesai dilakukan. Di sini suara hati berfungsi memberikan vonis atau vindek yang akan menyatakan apakah perbuatan kita itu tepat atau tidak tepat. Bila yang kita lakukan itu benar, suara hati akan memberikan pujian sehingga kita merasakan ketenangan. Tetapi bila yang kita lakukan itu yang jahat dan salah, maka ia akan memberikan hukuman yang membuat kita merasa bersalah dan tidak tenang, merasa dikejar-kejar kesalahan dan sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, bagaimana kita membina suara hati? Ada 3 cara. Yang pertama yaitu mengikuti suara hati dalam segala hal. Yang kedua, mencari keterangan pada sumber yang terbaik. Dan yang ketiga, menjaga kemurnian suara hati. Untuk cara yang pertama, mengikuti suara hati dalam segala hal, seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya akan semakin terang dan berwibawa. Seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat, dipercayai orang lain karena memiliki hati yang murni dan mesra dengan Allah. Seperti dikatakan, berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan memandang Allah. Matius bab 5 ayat 8. Sedangkan cara membina suara hati yang kedua yaitu mencari keterangan pada sumber yang terbaik. Ini dapat dilakukan dengan cara pertama membaca kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lain yang bermutu. Yang kedua, dengan cara bertanya kepada orang yang punya pengetahuan atau pengalaman dan dapat dipercaya. Yang ketiga, ikut dalam kegiatan rohani, misalnya rekoleksi, retret, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu dengan mengoreksi diri atau introspeksi. Yang terakhir, koreksi atas diri sangat penting untuk dapat selalu mengarahkan hidup kita. Nah, cara yang ketiga, yang terakhir dalam membina suara hati ialah menjaga kemurnian suara hati. Menjaga kemurnian suara hati terwujud dengan melepaskan emosi dan nafsu serta tanpa pamrih yang nampak dalam 3 hal. Yang pertama, maksud yang lurus atau recta intentio. Suara hati konsisten dengan apa yang direncanakan tanpa dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Yang B, pengaturan emosi atau ordinario affectum. Suara hati tidak menentukan keputusan secara emosional. Yang C ketiga yaitu pemurnian hati atau purification cordis. Tidak ada kepentingan pribadi atau maksud-maksud tertentu di balik keputusan yang diambil. Anak-anak, hal ini dapat dilatih dengan penelitian batin, seperti merefleksikan rangkaian kata-kata dan tindakan sepanjang hari sebelum kita tidur dengan berdoa, melakukan aktivitas-aktivitas sebelumnya sehingga kita dapat terang dari
kasih Allah dalam kehidupan kita. Demikian anak-anakku penjelasan mengenai suara hati. Semoga penjelasan ini menambah pengetahuan kalian sehingga kalian dapat menjaga, membina suara hati kalian sehingga dapat memutuskan segala persoalan dalam situasi yang terus berubah dan berkembang ini dengan sebaik-baiknya. Sampai berjumpa pada pokok pertemuan yang berikutnya.